Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Selain karena yakin Pak Endi tulus akan perasaannya, alasan lain ia menerima adalah Inka ingin mengalihkan pikiran. Mungkin dengan ini, Inka bisa sedikit melupakan waktu yang terus berjalan menjelang perceraian orang tuanya. Sejujurnya Inka merasa bersalah karena menerima perasaan Pak Endi meski belum memberi hatinya seutuhnya pada Pak Endi. Apakah Inka egois? Benarkah ia memanfaatkan Pak Endi? Kak, biarin Kak Inka istirahat malam ini. Enggak, Inka, gue punya banyak pertanyaan yang harus lo jawab. Besok aja, Kak. Inka. Inka turun dari ranjang untuk menghampiri dua orang penyebab keributan malam ini. Ia membuka pintu kamar dan memberi senyum tercerahnya pada Wulan dan Hera. Berisik taulan. Hera melepas rangkulannya di pinggang Wulan. Kak Inka masuk aja istirahat. Enggak boleh. Jelasin dulu ke gue, potong Wulan sambil berkacak pinggang. Inka memutar bola mata. Jelasin apa? Sejak kapan lo jadian sama Pak Endi? Tanya Wulan memicingkan mata penuh curiga. Sebelum menjawab, Inka melirik Hera terlebih dahulu. Pasti Pak Endi sudah menceritakan semuanya pada Hera. Dan sekarang, tersisa Wulan yang tidak tahu apa-apa. Belum jadian, belum jadian, belum. Ulang Wulan dengan mulut setengah terbuka. Inka mengangguk. Jadi kalian udah ada niat pacaran, kan? Dan gue enggak tahu sama sekali. Wah, parah. Ternyata kecurigaan gue yang kemarin-kemarin itu benar. Heboh Wulan. Masih ada pertanyaan? Enggak. Untuk 2 hari ke depan jangan coba-coba ajak gue ngomong. Ancam Wulan kemudian melengos meninggalkan Inka dan Hera. Berbeda dari Inka yang hanya tersenyum melihat tingkah Wulan, Hera malah sedikit panik. Kak Wulan marah tuh, Kak. Lagian kenapa Kak Inka enggak jujur udah jadian sama Mas Endi? Dia enggak marah, besok paling dia duluan yang ngomong. Emang iya? Udah ah. Aku mau tidur. Kamu juga naik, istirahat. Hera tersenyum sambil tersenyum lebar. Selamat tidur kakak ipar. Dibangunkan dering panggilan telepon. Inka benar-benar tidak suka. Ia lebih suka bangun dengan kesadaran sendiri. Dengan malas, Inka meraba bawah bantalnya lalu menempelkan ponselnya di telinga kanannya. Halo, suaranya terdengar mengerikan karena serak. Inka berdeham lalu mengulangi kembali sapaannya. Baru bangun. Kedua mata Inka secara otomatis terbuka lebar mendengar suara di seberang sana. Inka menjauhkan ponsel dan membaca nama yang tertera di layar ponselnya. Pak Endi. Ada apa, Pak? Inka langsung duduk bersila di atas tempat tidur. Kamu udah baikan? Dari kemarin kan udah baikan, Pak. Inka. Iya, Pak. Hari ini saya mau keluar kota. Ada seminar yang harus saya hadiri. Berapa hari, Pak? 2 atau 3 hari. Oh gitu. Kamu jangan bikin saya khawatir. Saya enggak bisa langsung datang kalau kamu ada apa-apa. Ini kali kedua Inka mendengar pengakuan terang-terangan dari seseorang yang mengkhawatirkannya. Setelah Tirta dan Inka masih merasa asing dengan itu. Pak, iya, hati-hati, hening. Inka menjauhkan ponselnya, memastikan Pak Endi belum memutuskan sambungan telepon. Belum. Halo, Pak. Iya, nanti saya kabarin kalau udah sampai. Iya, Pak. Selesai memutus sambungan telepon, Inka pun keluar dari kamar untuk membasuh muka. Ketika melewati dapur,
Inka mendapati Wulan yang tengah duduk sendiri menikmati mie instan. Langkah Inka otomatis terhenti. "Hera mana?" "Ke rumah gebetan lo," jawab Wulan ketus. Inka mengernyitkan dahi. "Gebetan? Sejak kapan Inka punya gebetan? Selama ini Inka hanya dekat dengan Pak Endi." "Ah, maksudnya itu. Bilang aja rumah Pak Endi. Tapi kan Pak Endi emang gebetan lo. Dan gue baru tahu semalam," kata Wulan dengan sinisnya. Bukannya takut atau merasa bersalah, Inka malah tersenyum lebar lalu melenggang menuju kamar mandi. "Gue enggak dengar. Ini hari kedua Pak Endi di luar kota dan baru lagi menghubunginya setelah pamit pagi itu." Inka menatap lama layar ponselnya sebelum akhirnya sedikit menjauh dari Wulan dan beberapa temannya. "Halo, Pak," jawab Inka setengah berbisik. "Kamu kenapa bisik-bisik?" Inka menoleh ke belakang dan matanya langsung bertemu dengan Wulan yang memicing ke arahnya. "Saya di kampus, Pak. Ada kelas pengajuan judul skripsi. Terus kenapa harus bisik-bisik?" "Ada teman saya, Pak. Nanti mereka dengar gimana?" "Ya udah, nanti sore saya hubungi lagi." "Iya, Pak," balas Inka berbisik. Lalu cepat-cepat memasukkan ponselnya ke dalam tas. Ketika Inka berbalik, Wulan masih menatapnya penuh tanya. Siap melayangkan interogasi. Inka yang berniat menghampiri Wulan ia urungkan saat perempuan itu lebih dulu menghampiri dengan langkah cepat. Wulan mendekat ke telinga Inka. "Pak Endi, kan?" Inka mengangguk singkat. "Kenapa? Dia udah pulang." Kali ini Inka mengedikkan bahu. "Enggak tahu, tadi enggak nanya." "Gebetan macam apa sih lo?" Inka membekap mulut Wulan dengan tangannya dan menyisir keadaan sekitar. "Mending kita jangan bahas Pak Endi kalau lagi di kampus," bisik Inka. Wulan mendorong tangan Inka. "Gue kan cuma bilang gebetan, bukan Pak PPH." Kembali Inka menutup mulut Wulan. "Ini alasannya kenapa gue enggak mau cerita sama lo." Akhirnya Wulan mengangguk mengakui kesalahannya. Inka menghela napas sebelum menurunkan tangannya. "Kalau gitu, kita makan di luar yuk Beb," ajak Wulan mengamit lengan Inka. Inka melirik tangannya yang dililit oleh Wulan dan beralih menatap mata Wulan yang sengaja dikedip-kedipkan. "Enggak ah, di kosan aja." "Bosen Beb, kita udah lama enggak makan di luar," rajuk Wulan menggoyang-goyangkan lengan Inka. "Biasanya kan dibawain makanan sama Pak Endi. Sekali-kali pengen makan di tempatnya gitu," lanjut Wulan. "Terus Hera gimana?" "Gampang. Nanti gue kasih tahu kita makan di luar. Mungkin juga Hera masih tinggal di rumahnya Pak Endi." Inka mengangguk lalu menarik paksa tangannya. Iya, kita makan di luar." Seharusnya tadi siang Inka bertanya kapan Pak Endi pulang. Kalau saja ia tahu Pak Endi sudah pulang, Inka tidak akan menerima tumpangan gratis dari Tirta. "Loh, Beb, itu bukannya mobilnya Pak Endi?" sahut Wulan yang duduk di kursi belakang. "Iya," balas Inka lesu. Kenapa juga ia dan Tirta harus bertemu di tempat makan yang sama? Dari sekian banyak tempat makan yang ada, awalnya Inka menolak dengan halus ajakan Tirta untuk pulang bersama. Beberapa kali ditawari pun jawaban Inka tetap sama. Tetapi di saat-saat terakhir sebelum berhasil memesan taksi online, Tirta kembali muncul dari arah parkiran. Inka semakin sulit menolak ketika Wulan memaksanya untuk ikut saja. Katanya, untuk menghemat uang. "Gue masuk duluan, Beb," pamit Wulan melangkah cepat meninggalkan Inka dan Tirta. "Aku juga mau masuk." Inka ikut pamit. "Oke, thanks." "Ya," kata Inka lalu keluar dari mobil. Inka melambaikan tangan sampai mobil Tirta tidak lagi terlihat. Sekarang waktunya menemui Pak Endi.
Laki-laki itu tidak mungkin marahkan hanya karena Tirta mengantarnya. Inka harap juga begitu. Inka memasuki ruang tamu dan tidak terdengar apa-apa. Tidak ada suara menggelegar Wulan atau Hera. Inka lalu mengarahkan kakinya ke dapur dan menemukan Pak Endi yang sedang mencuci tangannya di wastafel. "Pak Endi, kenapa enggak bilang mau pulang hari ini?" Pak Endi berbalik dengan senyum tipis. "Kejutan. Tapi malah kamu yang kasih saya kejutan." Jangan salah paham, Pak. Saya tadi enggak sengaja ketemu pas makan terus dia ngajak pulang. Lagian kan ada Wulan juga, Pak, jelas Inka tanpa jeda. Senyum Pak Endi justru semakin merekah. Nyaris memperlihatkan deret giginya. Pak Endi marah. Tapi kok malah senyum? "Saya enggak marah," kata Pak Endi menyentil dahi Inka. "Oh." Inka mengusap dahi dan menatap laki-laki di hadapannya tajam. Pak Endi tiba-tiba merentangkan kedua tangannya dengan senyum dua jari. "Kamu enggak kangen?" Rasa sakit di kening Inka seketika menghilang setelah mendengar kalimat menggelikan dari mulut Pak Endi. "Apaan sih, Pak? Baru juga 2 hari." Pak Endi menggerakkan kedua tangan yang masih ia rentangkan. Inka berdeham menghilangkan rasa kikuknya. "Hera sama Wulan mana, Pak?" 15 detik. Pak Endi maju selangkah. Inka mundur selangkah. "Enggak, Pak." 10 detik, tawar Pak Endi. Kenapa Pak Endi jadi begini? Ini bukan Pak Endi yang Inka kenal selama ini. Inka bergidik ngeri lalu berlari menuju kamarnya. 5 detik, teriak Pak Endi. "Enggak." Jujur saja, Inka risih. Sejak turun dari lantai 2 bersama Hera, duduk di meja makan dan mulai menyantap makanan yang tersedia. Wulan tidak henti-henti menatapnya dan Pak Endi secara bergantian. Saat Inka memergokinya pun, Wulan sama sekali tidak menundukkan pandangannya. Inka ikut melirik sekilas ke arah Pak Endi. Laki-laki itu sepertinya tidak sadar. "Wulan." Meski bukan namanya yang dipanggil, Inka tetap ikut menoleh. Iya, Pak," ujar Wulan sedikit tersentak. "Kamu mau tanya sesuatu?" tanya Pak Endi meneguk abis air di dalam gelasnya. Inka mengerutkan kening dan masih menatap Pak Endi. "Maksudnya, Pak, soal mata kuliah Bapak?" tanya Wulan. "Bukan," jawab Pak Endi lalu melirik Inka sembari tersenyum. "Tentang saya sama Inka." Wulan langsung tersenyum cerah, berbeda dengan Inka yang terserang panik secara tiba-tiba. Pertanyaan Wulan kan kadang aneh. "Bapak belum ada niat nembak Inka." Pak Endi terlihat menarik napas untuk menjawab pertanyaan Wulan, namun Inka cepat-cepat meremas tangan Pak Endi yang ada di bawah meja. Kata yang ingin Pak Endi ucapkan tertahan di tenggorokan. Pak Endi menatap Inka dengan alis terangkat. Inka menggeleng samar lalu mengalihkan pandangan ke depan. "Lan, gue kan udah pernah jawab," desisnya. "Hera juga dengar waktu lo nanya gitu," lanjut Inka diikuti anggukan setuju Hera. Inka mendesah lega saat Wulan tak lagi menyahut, namun dari raut wajahnya belum begitu puas. Teringat tangannya yang masih berada di pangkuan Pak Endi. Inka yang berniat menarik tangannya terhenti ketika Pak Endi justru menggenggamnya semakin erat. Untung saja Tuhan telah menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak Inka yakin jantungnya bisa melompat keluar karena kelakuan Pak Endi. "Iya, jawaban saya sama kayak Inka," kata Pak Endi. Inka berusaha menarik tangannya namun nihil, kekuatan Pak Endi jauh lebih besar. "Jangan lama-lama, entar Bapak ditikung sama mantannya Inka." Pertanyaan Wulan mendapat pelototan dari Inka. Menyebut kata mantan di depan pacar adalah sesuatu yang terlarang. "Kalau gitu, saya nembak kamu sekarang aja. Gimana?" Inka menoleh masih dengan mata terbuka lebar. "Sekarang apa lagi?"
Pak Endi benar-benar membuat jantungnya bekerja keras. Hera terbatuk dan hampir menyemburkan nasi di dalam mulutnya. Sementara Wulan terlihat antusias menunggu jawaban Inka. "Beb, jawab." "Malah diem," desak Wulan membuat Inka semakin linglung. Inka tidak bisa membayangkan akan seperti apa jantungnya jika hubungannya dengan Pak Endi berjalan cukup lama. Mudah-mudahan saja jantungnya bisa mengerti. "Pak," panggil Inka pelan. "Iya, terima, seru Wulan mengangkat kepalan tangannya ke atas. Inka mengamati gerak bibir Pak Endi yang tidak bersuara. "Jawab iya." Ulang Inka tidak mengerti. "Akhirnya, gitu dong. Oke. Tanggal jadian kalian tanggal 20 November tahun 2019, sela Wulan semangat diakhiri tepuk tangan. "Selamat Mas, selamat Kak Inka," timpal Hera ikut dalam sandiwaranya dan Pak Endi. "Karena malam ini Pak Endi udah resmi jadi pacar teman saya, boleh dong manggilnya Mas hehehe?" tanya Wulan. Pak Endi mengangguk setuju. "Boleh. Selama itu di luar kampus enggak masalah." Inka berusaha menarik paksa tangannya namun Pak Endi belum juga berniat melepasnya. "Lo juga Beb, masa udah pacaran manggilnya masih Pak?" "Iya, Kak, bener tuh. Nanti orang kiranya Mas Endi papanya Kak Inka dipanggil Pak mulu," lanjut Hera mendukung usulan Wulan. Inka mendesah pasrah. Tidak ada satupun yang berpihak padanya. "Iya, coba sekarang, Inka." Inka memicing tidak suka karena Pak Endi yang terus menggodanya. Jangan-jangan karena Inka tadi sore menolak pelukan, laki-laki ini membalasnya sekarang. "Mas, kita ngobrol di luar." Sekarang, perintah Inka lalu bangkit dari duduknya. "Pak, saya kan pernah bilang belum bisa kasih tahu Wulan tentang hubungan kita," serang Inka tanpa basa-basi setelah berdiri cukup jauh dari teras kosan. "Kenapa panggilannya berubah lagi?" "Panggilan apa?" "Panggil aku Mas." "Bener kata Wulan, kita udah pacaran tapi kenapa kamu masih manggilnya Pak?" Perasaan bukan ini alasan Inka mengajaknya Pak Endi bicara di luar. Inka mengarahkan pandangannya ke pintu kosan takut dua orang di dalam sana menguping. Inka menunduk. "Iya, Mas," cicitnya lalu mengulum bibirnya ke dalam. "Mulai sekarang dibiasain." Inka mengangguk tanpa mengangkat kepalanya. Tiba-tiba keningnya sakit karena sentilan mendarat di atasnya. Inka mengadu kesakitan kemudian mendongak menatap Mas Endi yang justru tersenyum lebar. "Pak." Mas Endi kembali menyentil dahinya namun kali ini lebih pelan dari sebelumnya. "Kalau kamu masih manggil aku Pak, ini hadiahnya." Inka mengusap dahinya dengan wajah cemberut tapi lagi-lagi Mas Endi tersenyum bahkan tertawa pelan tanpa rasa bersalah. Inka mendudukkan pantatnya di salah satu bangku panjang yang tak jauh dari ruang dosen. Ia akhirnya bernapas lega setelah judulnya diterima. Sekarang tinggal menunggu pengumuman dosen pembimbingnya. Mengingat kata dosen, tiba-tiba saja Inka teringat Mas Endi. Semoga Mas Endi bukan dosen pembimbingnya. "Beb, kalau Pak Endi jadi dospem lo kayaknya oke deh," bisik Wulan yang sudah lebih dulu menduduki bangku panjang ini. "Oke maksud lo," sewot Inka. Wulan menggeser pantatnya merapat ke arah Inka. "Biar lo bisa bimbingan sekalian pacaran," bisik Wulan cekikikan. Inka menjauhkan kepalanya karena merasa geli dengan hawa panas yang Wulan berikan. "Otak lo, ya, bisa-bisanya mikir gitu," kata Inka setengah berbisik. "Beb, kalau lo nggak mau biar gue aja." "Enak aja," sahut Inka cepat. "Cie cemburu," goda Wulan menggoyang-goyangkan telunjuknya di depan muka Inka. "Enggak lah," sangkal Inka menurunkan telunjuk Wulan. Di tengah perdebatan mereka, pintu ruang dosen terbuka cepat.
Mas Endi keluar dari sana. Tidak lama Naila terlihat mengekor di belakang Mas Endi dengan langkah cepat. Mas Endi melewati Inka tanpa menoleh sementara Naila melambaikan tangan sembari tersenyum malu. "Perlu bantuan? Gue bisa basmi tuh cewek demi ketenangan lo Beb," kata Wulan setelah Mas Endi dan Naila tidak lagi terlihat. "Jangan bikin masalah deh, Lan. Gue kan udah bilang jangan ada yang sampai tahu," balas Inka lalu menyentil dahi Wulan. Kurang ajar lo." Inka menahan senyumnya. Ternyata menyentil dahi orang cukup menyenangkan. Kalau sampai Naila berhasil bikin Pak Endi jadi dospemnya gimana? Emang bisa, kan? Bukan dia yang nentuin. Beb, dari awal Pak Endi masuk, tuh anak udah kesem-sem sama Pak Endi. Belum lagi capernya. Gue yakin nih dia sengaja milih judul yang sesuai sama keahlian Pak Endi. Kalau belum bisa juga, dia bisa minta tolong sama bokapnya. Penjelasan Wulan barusan membuat Inka sedikit berpikir. Dugaan Wulan ada benarnya. Tapi kan Pak Endi sukanya sama gue. Hati manusia siapa yang tahu sih Beb? Hati manusia gampang banget berubah. Inka kembali terdiam. Gampang berubah. Layaknya cinta papa dan mamanya. Padahal beberapa hari ini Inka sudah tidak mengingatnya. Untung saja pikirannya segera teralihkan saat ponsel di tangannya bergetar. Satu pesan WhatsApp dari Mas Endi. "Mas Endi, kamu udah selesai, kan? Nanti kita pulang bareng. Ajak Wulan sekalian." "Mas Endi, kira-kira hati kita bertahan berapa lama?" Wulan enggak ikut. Wulan dijemput pacarnya, jawab Inka memasang sabuk pengaman. Mas Endi menjalankan mobilnya sementara Inka masih sibuk memperhatikan keadaan sekitar. "Tidak ada yang lihat, kan? Judul kamu gimana?" tanya Mas Endi namun tetap fokus menatap ke depan. Inka mengangguk samar. "Diterima Mas, minggu depan pengumuman dospemnya." "Mas Endi ambil bagian juga?" tanya Inka. Mas Endi melirik sekilas. "Enggak kayaknya. Mas kan masih baru. Jadi, Mas Endi tidak mungkin jadi dosen pembimbing Naila." Inka mengangguk lagi. "Kenapa? Kamu mau Mas jadi dosen pembimbing kamu?" Goda Mas Endi membuat Inka mencibir. "Ditawarin pun, aku enggak mau. Serius enggak mau." "Apaan sih, Pak?" Meski fokus menyetir, Mas Endi ternyata sukses menyentil dahi Inka. Inka menutup dahinya menggunakan tangannya. "Ini di luar kampus Inka, jangan panggil Pak." Iya, kata Inka pasrah. Saat Inka menurunkan tangannya, tangan Mas Endi langsung terulur mengusap dahinya. Bahkan matanya ikut tertutup karena tangan Mas Endi yang cukup besar. "Sakit, udah kebal," sahut Inka ketus. Mas Endi terkekeh pelan namun masih mengusap-usap kening Inka. "Udah, Mas." Inka menarik tangan Mas Endi turun dari keningnya. "Mas, nanti mampir di minimarket bentar. Mau beli apa? Camilan? Entar malam mau ngedrakor." "Aku mau puas-puasin nonton sebelum berurusan sama skripsi," jawab Inka mengeluarkan dompet dari dalam tasnya. "Kamu kenapa suka banget nonton drama Korea?" Inka memutar bola matanya ke atas lalu menoleh ke samping, menatap Mas Endi yang telah selesai memarkirkan mobilnya. "Sama kayak Mas yang suka sama aku tanpa alasan." Inka menahan ujung bibir yang memaksa naik menyaksikan reaksi Mas Endi. Laki-laki ini diam dengan pupil mata yang membesar. Ternyata Mas Endi gampang percaya juga, padahal Inka menyukai drama Korea karena banyak alasan. "Mas Endi tunggu di sini," kata Inka dan dengan cepat keluar dari mobil. Dari arah belakang, Inka bisa mendengar Mas Endi yang memanggil-manggil namanya. Tak lama setelah itu,
Bunyi pintu yang tertutup membuat kaki Inka melangkah lebih cepat memasuki minimarket. Citato ukuran besar dan Bear Brand cukup untuk Inka. Selanjutnya beberapa mie instan untuk stoknya bersama Wulan dan Hera. Terkadang mereka dilanda kemalasan luar biasa hingga malas memasak. Nah, mie instan inilah penyelamatnya. Inka berbalik ke belakang menatap Mas Andy yang terus mengekor. Mas Andy enggak beli apa-apa. Yang ditanya menggeleng. Inka mengedikkan bahu lalu kembali menyisir rak lain. Siapa tahu ada sesuatu yang ia butuhkan. Andy, astaga bro, ternyata beneran elo. Angga. Inka menatap Mas Andy dan laki-laki berkacamata itu secara bergantian. Lalu sedikit bergeser agar kedua laki-laki ini bisa leluasa berpelukan. Apa kabar lo? Tanya laki-laki bernama Angga itu. Baik, lo. Baik juga. Lo kerja di mana sekarang? Inka menundukkan kepalanya mencerna obrolan mereka. Sepertinya mereka tidak cukup dekat, hanya kenalan biasa. Inka bukan. Inka mendongak cepat mendengar namanya disebut. Tapi bukan suara Mas Andy. Inka menatap laki-laki itu dengan alis terangkat. Iya, kalian saling kenal. Inka menoleh ke samping lalu menggeleng menjawab pertanyaan Mas Andy. Lo enggak kenal gue? Tanya laki-laki itu. Dicari bagaimanapun, Inka tetap tidak menemukan wajah laki-laki bernama Angga ini di memori otaknya. Dengan senyum menyesal, Inka menggeleng. Oh, laki-laki itu tersenyum miring. Ternyata cuma gue yang kenal. Dan jujur, Inka tidak suka senyum itu. Senyum meremehkan. Nyokap lo apa kabar? Tubuh Inka kaku seketika itu juga. Inka tahu sekarang siapa laki-laki di hadapannya ini. Inka mengalihkan pandangan untuk mengatur keterkejutan di wajahnya yang terlalu kentara. Ah, itu. Baik. Laki-laki itu mengangguk santai dengan senyum sangat tipis menghiasi wajahnya. Oh gitu. Kalau gitu, gue duluan bro. Kenapa ia harus bertemu di saat seperti ini? Inka harus jawab apa jika Mas Andy bertanya perihal laki-laki itu? Kebohongan apa yang harus ia berikan agar Mas Andy percaya? Inka memejamkan mata namun tiba-tiba tangannya yang menggantung bebas digenggam oleh Mas Andy. Mas. Inka mendongak mendapati Mas Andy tersenyum lembut ke arahnya. Kita pulang sekarang. Sejenak Inka tidak bisa berkata apa-apa menatap mata Mas Andy yang langsung menenangkan hatinya. Seakan-akan Mas Andy mengerti Inka yang belum siap menceritakan apapun. Inka tersenyum lalu mengangguk pelan. Yes, apa gue bilang, Pak Andy jadi dospem gue kan? Inka mendelik ke arah Naila yang sedang menyombongkan diri di depan Siva. Padahal minggu lalu Mas Andy sendiri yang bilang belum membimbing mahasiswa manapun karena masih terbilang baru. Mana buktinya? Hari ini Naila justru merayakan keberhasilannya menjadikan Mas Andy dosen pembimbingnya. Dasar pembohong. Enak banget ya kalau punya orang dalam, gumam Wulan namun masih terdengar di telinga Inka. Iya, Wulan melipat tangannya di depan dada. Kenapa? Nyesel enggak mau jadi anak bimbingannya Pak Andy? Gue lebih senang Bunia jadi dospem gue, balas Inka menjulurkan lidahnya. Setelah ini, Inka bersumpah mendiami Mas Andy dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Inka tidak terima dibohongi seperti ini. Awas saja kalau nanti malam laki-laki itu bertingkah tidak terjadi apa-apa. Inka, makan dulu, panggil Mas Andy sambil mengetuk pintu kamarnya. Inka yang beradu tatap dengan laptopnya melirik sini pintu. Mas Andy benar-benar tidak merasa bersalah. Lihat, bagaimana santainya laki-laki itu. Beb, makan. Iya, lo duluan aja, sahut Inka balik. Sengaja mengabaikan Mas Andy. Inka,
Inka menghela napas mendengar suara panggilan Mas Endi yang melembut. Akhirnya Inka memilih menutup laptopnya dan turun dari tempat tidur. "Iya, Pak." Begitu pintu ia tarik, dahinya langsung sakit saat sadar Mas Endi lagi-lagi menyentilnya. "Ih Mas." Aduh, Inka setengah berteriak. "Pak lagi." Inka membuang muka ingin cepat-cepat menghindar dari Mas Endi. Namun badan besarnya menghalangi jalan Inka. "Minggir, Mas." Mas Endi bergeming dan tidak juga berucap apa-apa. Inka sebenarnya penasaran tapi terlalu gengsi mendongak menatap Mas Endi. Sampai akhirnya tubuhnya terdorong ke belakang diikuti pintu yang ditutup. Mata Inka terbelalak melihat pintu kamarnya yang tertutup rapat dan di dalam sini ia bersama seorang pria. Dan kenapa laki-laki ini menatap tajam seperti itu? "Mas, ngapain?" tanya Inka dengan detak jantung tak beraturan. "Kamu marah?" Inka menunduk dan kembali membuang muka. "Enggak, kamu marah." Itu pernyataan, bukan lagi pertanyaan. "Enggak, aku tadi telepon tapi kamu enggak angkat." "Kamu marah kenapa?" tanya Mas Endi hati-hati. Kali ini Mas Endi menangkup kedua sisi pipi Inka, memaksanya mendongak dan saling bertukar pandangan. Inka memonyongkan bibirnya lalu menggeser bola matanya ke samping. "Aku lapar, mau makan, Mas," kata Inka datar. Mas Endi menghela napas namun belum berniat melepas tangkupan tangannya. "Inka," katanya, "enggak jadi dospem." "Nyatanya Mas jadi dospemnya Naila," cicit Inka sedikit sinis. Tidak disangka, Mas Endi menarik tangannya kemudian gelak tawanya menggema di dalam kamar Inka. "Apanya yang lucu?" Inka mengernyit melihat Mas Endi yang masih terbahak. "Pak, saya enggak ngelawak." Berhasil. Inka sengaja memanggil Mas Endi Pak dan menggunakan kata saya agar tawanya berhenti. Laki-laki di hadapannya ini masih menyisakan senyum sambil memegangi perutnya. Karena itu apa?" ulang Inka ketus. "Kamu cemburu." "Cemburu? Cemburu sama siapa?" "Naila." "Maaf ya, Pak, saya enggak cemburu. Ini masalah kenapa Bapak bohong." "Inka, Mas enggak bohong. Memang seharusnya aku belum bisa jadi dosen pembimbing." "Aku juga kaget karena jadi dosen pembimbingnya Naila." "Mas ngapain di dalam?" "Aku enggak mau kosan kita digerebek warga gara-gara Mas Endi," teriak Hera dari luar kamar. Perkataan Hera barusan langsung membuat pipi Inka mendidih. "Jangan mikir aneh-aneh," goda Mas. Inka semakin salah tingkah dibuatnya. "Siapa yang mikir aneh?" bantah Inka cepat. "Tuh, pipi kamu merah." "Pipi sialan." Inka mengutuk dirinya sendiri lalu menutup pipinya dengan telapak tangannya. Mas Endi lagi-lagi tertawa. Kenapa niatnya marah malah berakhir seperti ini? "Inka, Nay." Inka menggeser pantatnya, memberi ruang agar Naila yang tengah berlari ke arahnya bisa duduk nantinya. "Kenapa enggak masuk? Ada yang lagi bimbingan juga di dalam." "Loh?" Naila tersenyum sebelum menjawab, "Pak Endi masih ngajar." "Oh gitu," sahut Inka menyudahi obrolannya dengan Naila. Inka memang bukan pribadi yang pandai membuka obrolan dengan orang lain, apalagi dengan Naila yang tidak begitu dekat. "Lo udah bimbingan berapa kali?" tanya Naila sambil fokus mengetik sesuatu di layar ponselnya. "Ini pertama kali." "Serius?" Naila menoleh dengan mata terbuka lebar. "Udah hampir sebulan dan lo baru ketemu dospem lo sekarang. Ini karena gue yang orangnya malas, ketemu sama lo yang super rajin bimbingan." Bagaimana Inka tidak tahu? Akhir-akhir ini Hera lebih sering menginap di rumah Mas Endi dikarenakan Naila yang rajin bertamu untuk bimbingan. Lagi pula kenapa harus di rumah? Di kampus kan bisa seperti hari ini.
Pak Ahmadi enggak mau gue nunda kerjain proposal dengan alasan deadline yang masih lama. Inka mengangguk setuju. Bokap lo bener, Pak. Inka mengikuti arah pandang Naila. Tidak jauh dari tempat mereka duduk, Mas Endi sedang berbicara serius dengan seorang mahasiswa. Kamu tunggu saya di dalam, ujar Mas Endi. Iya, Pak. Naila berdiri cepat. Gue masuk dulu, pamitnya pada Inka. Pintu ruangan tertutup, Inka kembali memusatkan perhatiannya pada Mas Endi. Kira-kira apa yang mereka bicarakan sampai serius begitu? Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata kaki Mas Endi panjang juga. Mirip aktor-aktor Korea yang sering Inka lihat di drama. Belum lagi bahunya, lebarnya sampai Inka bisa bersembunyi di sana. Pakaian apapun pasti cocok di tubuh Mas Endi. Boleh dikatakan, Inka beruntung. Pasti banyak perempuan di luar sana yang kagum dengan sosok Mas Endi. Namun, laki-laki itu justru memilihnya. Inka tersadar dari lamunannya begitu Mas Endi melempar tatapan ke arahnya. Apalagi langkah kaki yang terdengar semakin dekat, Inka langsung gelisah. Jangan cemburu. Sebuah usapan lembut di pucuk kepalanya, Inka mendongak cepat. Sayangnya, yang berhasil ia dapatkan hanya punggung Mas Endi yang melangkah dan masuk ke dalam ruang dosen. Cemburu karena Naila maksudnya. Inka mendengkus lalu mengusap kasar pucuk kepalanya, berusaha menghilangkan sidik jari Mas Endi di rambutnya. Sore ini, Inka berakhir di rumah Tante Maya setelah proposalnya direvisi habis-habisan. Bukan karena Inka ingin lari dari skripsi, tapi siang tadi Tante Maya menyuruhnya menginap malam ini. Inka tentu tidak menolak karena sudah lama tidak berkunjung. Terakhir saat Inka pingsan waktu itu. Banyak banget, Tante, ada tamu. Inka melihat satu persatu lauk yang tersaji di atas meja. Tidak biasanya Tante Maya masak sebanyak ini. Padahal mereka cuma bertiga, kecuali Tante Maya memang mengundang seseorang. Siapa? Tante, kamu mandi dulu sana. Enggak enak makan kalau badan kamu bau keringat. Inka mengangkat sebelah tangannya lalu mengendus ketiaknya. Masih wangi. Udah sana masuk. Iya. Cukup lama Inka memandangi pantulan dirinya di dalam cermin. Inka merasa rambutnya sudah lumayan panjang, melewati bahu. Sebelum benar-benar sibuk dengan segala tetek bengek skripsi, ada baiknya ia memotong rambutnya terlebih dahulu. Inka malas berurusan dengan rambut panjang yang merepotkan, menghabiskan sampo dan menambah kegerahan di siang hari. Besok Inka berencana memangkas rambutnya. Tapi, Mas Endi lebih suka perempuan panjang atau berambut pendek. Benar juga, kenapa Inka tidak terpikir? Inka meraih ponsel di atas tempat tidur kemudian membaringkan tubuhnya. Menimbang-nimbang apakah ia harus menanyakan tentang rambut panjang atau pendek. Tapi selama ini Mas Endi tidak pernah mempermasalahkan rambutnya. Hanya saja, Mas Endi selalu mengingatkan untuk menggerai rambut ketika sedang keluar. Entah itu ke kampus atau keluar di sekitaran kosan. Alasannya, Mas Endi tidak pernah menjawab. Senyum Inka mengembang saat laki-laki yang terbayang di kepalanya menghubunginya lebih dulu. Halo, Mas. Kamu nginap di rumah Tante Maya? Iya, Mas. Kenapa? Enggak, Mas niatnya jemput kamu kalau enggak nginap. Inka mengulung senyumnya yang tak tertahankan. Mas di kosan? Di rumah. Tadi antar Hera ke kosan, Wulan yang bilang kamu ke rumah Tante Maya. Oh, proposal kamu apa kabar? Padahal Inka bermaksud melupakan proposal untuk sementara waktu. Mengingat kertas berisi ketikannya dicoret habis-habisan membuat Inka menggeleng cepat. Yang dicoret banyak banget, Mas. Mas Endi terkekeh di ujung sana. Mas enggak ada niat bantu.
Membantu sesama manusia pahalanya banyak loh Mas. Enggak sekalian aja Mas yang kerjain skripsi kamu? Mas mau? Tanya Inka kelewat senang. Mentang-mentang pacaran sama dosen, kamu berharap bisa lolos. Kirain. Inka mendesah kecewa. Kamu kan punya dosen pembimbing, tugas Mas ngingetin kamu terus biar enggak malas. Iya, Mas maunya kamu cepat selesai. Iya Mas, tenang aja. Inka, panggilan Tante Maya terdengar. Iya, Tante. Mas, udah dulu. Tante Maya manggil. Inka memutuskan sambungan telepon tanpa menunggu jawaban dari Mas Endi. Ponselnya ia lempar asal ke atas tempat tidur dan melangkah cepat keluar dari kamar. Padahal tadi niatnya menghubungi bukan karena proposal, tapi rambutnya. Ah, sudahlah. Besok saja, pikir Inka. Baru saja kakinya maju selangkah dari ambang pintu, suara tawa yang tidak asing menyambar telinganya. Kedua mata Inka bergerak gelisah, berusaha menajamkan pendengarannya. Semoga saja telinganya keliru. Sayangnya, keadaan mendadak hening. Inka akhirnya memberanikan diri berjalan menuju ruang tamu. Ternyata benar, pendengarannya tidak salah. Orang itu ada di sana, duduk menghadap langsung ke arah Inka. Mata mereka bahkan sempat bertemu. Inka menarik napas dalam-dalam dari mulutnya lalu segera berbalik. Inka, perempuan itu memanggil namanya, membuat Inka semakin ingin menjauh. Inka berlari memasuki kamar dan membanting pintu. Tante Maya mengundangnya ke rumah karena ini. Mempertemukannya dengan perempuan yang tidak ingin Inka panggil mama lagi. Inka tersenyum hambar dengan mata yang semakin memanas. Dada Inka serasa diremas mengingat tampang perempuan barusan. Rasa kecewa yang telah Inka kubur dalam-dalam kembali muncul ke permukaan. Hanya dengan sedetik tatapan mereka bertemu. Inka memejamkan mata lalu menyeka kasar kedua pipinya. Ia harus pergi dari sini. Inka, panggil Tante Maya menggedor-gedor pintu. Inka melirik sekilas kemudian melangkah cepat dan meraih ponselnya. Satu-satunya yang terlintas di kepalanya adalah Mas Endi. Tapi, Inka harus menjawab apa kalau sampai Mas Endi melihat keadaannya sekarang. Inka mengusap layar ponselnya ke atas dengan tangan gemetar. Beberapa kali jempolnya menggeser tampilan menu, tetapi aplikasi yang ia cari tidak terlihat. Sekali lagi, Inka mengusap matanya. Inka, Tante Maya kembali mengetuk pintu kamar. Inka mengembuskan napas perlahan setelah berhasil memesan ojek online. Ia duduk dengan tangan terkepal di atas tempat tidur. Bagaikan film yang terputar jelas di kepalanya, Inka mengenang rasa kecewa pada perempuan itu. Sesak dan amarahnya kembali tersulut. Setetes demi setetes air mata terus berjatuhan dari sudut matanya. Inka membekap mulutnya sendiri agar suaranya tak terdengar hingga luar kamar. Inka, kamu keluar dulu, bujuk Tante Maya. Satu tarikan napas, lalu Inka embuskan perlahan. Begitu seterusnya hingga dada Inka tak sesesak tadi. Air matanya pun mulai terkontrol dan hanya menyisakan matanya yang sembab. Dengan cepat Inka membersihkan wajahnya ketika ponselnya bergetar. Ojek online pesannya sudah menunggu di luar. Inka mengepalkan kedua tangannya lalu berjalan cepat, membuka pintu dan menemukan dua perempuan yang masih berdiri di depan kamar. Minggir, kakinya melangkah cepat. Tak peduli Tante Maya atau perempuan itu bergantian memanggil namanya. Bahkan saat tangannya ditahan, tanpa berbalik Inka menepisnya dengan rahang mengeras. Inka pikir setelah berhasil melewati pintu rumah, hatinya akan lega karena tak lagi melihat perempuan itu. Namun, hal yang membuat Inka semakin geram menunggu di teras rumah.
Laki-laki asing itu berdiri dan melempar senyum tipis ke arahnya. Inka merasa tubuhnya telah meledak. Kemarahan yang berhasil ia tahan sejak lama akhirnya sampai ke ujung kepalanya. Inka menatap tajam laki-laki itu dengan napas memburu. Mulut menjijikkan itu lancang menyebut namanya. Inka tak tinggal lama, ia menuju mobil yang terparkir, mengambil batu sebesar telapak kakinya lalu menghantam kaca spion mobil itu. Sayangnya, ini pun belum cukup mengurai amarah di dalam dadanya. Astaga, Inka, Tante Maya mematung di teras rumah dengan mulut menganga. Sementara Inka, ia tidak lagi peduli. Belum ada tanda-tanda pintu akan terbuka. "Mas," panggil Inka sekali lagi sembari mengetuk pintu. Setahu Inka, Mas Endi belum tidur jam segini. Inka lalu mengeluarkan ponsel dari saku celana, mencari kontak Mas Endi kemudian menghubunginya. Tidak butuh waktu lama, Mas Endi mengangkatnya. "Mas, aku ada di luar," kata Inka bahkan sebelum Mas Endi berhasil mengatakan halo. Di luar mana?" "Luar rumah, Mas." Hening. Inka menjauhkan ponselnya. Masih tersambung. "Halo, Mas." Tiba-tiba pintu terbuka cepat, menampilkan sosok laki-laki jangkung dengan kening berkerut. Inka melempar senyum terbaiknya. "Inka, kamu kenapa ada di sini?" tanya Mas Endi memandang Inka dari ujung kaki hingga ujung rambut. Inka ikut memperhatikan penampilannya, celana hitam selutut dan kaos lengan pendek. Inka semakin melebarkan senyumnya berharap Mas Endi tidak curiga. "Mas, aku mau makan es krim." Mas Endi terdiam cukup lama lalu menghela napas berat. "Kamu tunggu di ruang tamu." Inka mengangguk tanpa menghilangkan senyumnya. Mas Endi masuk lebih dulu dan melangkah ke dalam kamarnya. Inka memilih duduk tenang di sofa ruang tamu. Tidak lama, Mas Endi datang membawa es krim seukuran ember kecil. Inka mengulurkan kedua tangannya, tetapi Mas Endi malah melempar hoodie tepat di wajah Inka. "Kamu kesini naik motor dan cuma pakai baju setipis itu." Lagi-lagi embusan napas berat terdengar. Inka sampai ragu menurunkan hoodie hitam polos itu dari wajahnya. "Iya, Mas. Mau dingin atau enggak, kamu pakai jaket itu." Inka mengangguk patuh dan mulai mengenakan hoodie yang hampir membuatnya tenggelam. "Makasih, Mas." Mas Endi menunjuk es krim di atas meja menggunakan dagunya. "Makannya jangan banyak-banyak." Lagi-lagi Inka mengangguk lalu memindahkan es krim ke atas pangkuannya. "Iya, Mas. Kamu mau makan apa?" Inka menoleh sambil terus menyendokkan es krim ke dalam mulutnya. Mas Endi bertanya, tapi matanya fokus ke layar ponsel. "Ini kan lagi makan, Mas." "Makan malam, Inka." "Apa Mas Endi cenayang? Atau Mas Endi memiliki keluarga seorang cenayang?" "Kenapa laki-laki ini bisa tahu?" "Ikan bakar." Boleh, Mas," sahut Inka pelan. Sejujurnya, Inka sangat ingin menceritakan segala hal pada Mas Endi. Bahkan tentang apa yang terjadi barusan. Sayangnya, Inka belum siap. Ia terlalu malu mengungkapkan masalah pelik yang terjadi di dalam keluarganya. Inka takut Mas Endi akan menganggapnya sama dengan perempuan itu. Dan baiknya, Mas Endi seakan tahu. Mas Endi sama sekali tidak bertanya apa alasan Inka sampai akhirnya berakhir di rumahnya. "Mas, makasih." Mas Endi bergeming, memandang Inka lama lalu beranjak dari duduknya. Inka mendongak penuh tanya. "Inka, kamu berdiri dulu. Mau ngapain?" tanya Inka, tetapi tetap menuruti perintah Mas Endi. Begitu Inka berdiri, Mas Endi langsung memerangkap tubuh Inka ke dalam pelukannya. "Mas, aku tahu ada hal yang ganggu kamu selama ini, yang belum siap kamu ceritain sama Mas."
Inka berusaha mendorong tubuh Mas Andy, tapi gagal. Kekuatan mereka tidak sebanding. Kamu kelihatan bahagia padahal sebenarnya enggak, kan? Aku enggak bakal nanya apa-apa sebelum kamu benar-benar siap cerita. Apa itu terlihat jelas? Pertahanan Inka seketika runtuh, senyum yang sejak tadi ia umbar musnah tergantikan oleh air mata. Inka bingung, kenapa Mas Andy bisa mengerti. Mereka belum lama kenal sementara Tirta yang dulunya bersama Inka, selalu mendesak Inka untuk menceritakan segalanya. Mas, Inka melingkarkan erat kedua tangannya di pinggang Mas Andy dengan air mata yang semakin deras. Bersamaan dengan itu, Mas Andy mengelus lembut kepala Inka. Entah kenapa, berada dalam pelukan Mas Andy, hati Inka berangsur tenang. Bersambung.